Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kembali untuk berbagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety yang pernah saya alami ya. Semoga saja apa yang akan saya bagikan nanti ini bermanfaat buat teman-teman. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke ya teman-teman. Kembali saya sampaikan, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Amin. Ayo semangat teman-teman ya. Dan untuk topik kali ini mungkin masih mengulang ya dari topik-topik sebelumnya karena banyak sekali teman-teman yang menanyakan masalah sensasi ya teman-teman ya, sensasi dari asam lambung ke anxiety. Teman-teman di sini itu masih bingung, jadi saya harus ulang-ulang terus sampai dengan teman-teman itu paham. Dan kalau nanti teman-teman sudah paham, teman-teman itu akan bertambah keberaniannya, bertambah mentalnya, karena semakin mental kita bertambah, kesembuhan akan lebih cepat ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Mengenai sensasi asam lambung, GERD, anxiety, seperti yang pernah saya katakan dulu ya teman-teman ya, kalau kita masih mengalami gangguan asam lambung kita belum sepenuhnya normal, asam lambung kita belum sepenuhnya membaik, atau kita masih ada gangguan pencernaan, GERD kita masih sering kambuh, sensasi di fisik itu pasti akan ada muncul setiap hari. Nah, kalau sensasi setiap hari ini muncul, setiap hari teman-teman merasakan, setiap hari teman-teman masih takutkan, nanti kecemasan teman-teman itu akan malah bertambah ya teman-teman ya. Nah, kalau kecemasan teman-teman semakin hari semakin bertambah, otomatis penyembuhan akan semakin lama. Untuk itu, teman-teman, ketika teman-teman masih merasakan sensasi ya, anggap saja sensasi itu kemarin saya sudah merasakan seperti ini, kemarin saya juga sudah mengalami seperti ini, toh buktinya nggak apa-apa. Jadi semakin teman-teman itu bisa menguatkan mental teman-teman untuk menghadapi sensasi-sensasi itu insya Allah nanti kesembuhannya akan lebih cepat ya teman-teman. Nah, pertanyaan teman-teman adalah, Mas gimana ngilangin sensasi A, sensasi B, sensasi C, sensasi D? Nah, perlu saya sampaikan ke teman-teman ya. Untuk sensasi-sensasi yang muncul, contoh ya teman-teman, misalkan di area perut, ya kita muncul sensasi nih, baik begah, kembung, terus apa namanya perih, terus sering sendawa, terus kadang ada panas ya, panas dalam, terus kadang berpindah-pindah gitu ya teman-teman. Teman-teman coba amati dari pola makan teman-teman. Apakah teman-teman itu telat makan, atau mungkin teman-teman itu makan makanan yang sifatnya itu memicu asam lambung. Jadi pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, pencernaan kita sedang terganggu, apalagi kalau ada iritasi, ya pasti ya kalau asam lambungnya itu berproduksi banyak ya tidak normal, otomatis itu akan mengiritasi dan menyebabkan sensasi yang nggak enak ya, baik kembung, begah, terus celekit-celekit, terus panas. Terus contoh lagi, apabila teman-teman masih merasakan sensasi di area dada, ya, biasanya di area dada itu terasa kalau di ulu hati itu rasanya sakit kalau ditekan, ya. Terus dadanya itu terasa berat seperti kayak ditindih, apalagi kalau tidurnya terlentang. Terus teman-teman masih merasakan yang seperti di dada kiri ini selekit-selekit, nyeri, dan sebagainya. Kadang di kanan juga. Terus teman-teman itu buat napas itu susah, ya. Kadang engap, kadang napasnya pendek-pendek, itu bisa karena efek GERD kita sedang kambuh ya teman-teman. GERD itu apa ya, yang saya tahu, koreksi kalau salah ya teman-teman, yang saya tahu GERD itu adalah refluksnya asam lambung. Artinya ketika lambung kita berproduksi banyak ya, asam lambungnya berproduksi banyak dan tidak normal, terus kita membiasakan ya kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik. Contoh misalkan ketika habis makan terus tidur, terus makan makanan yang memicu asam lambung, itu bisa menyebabkan refluksnya asam lambung. Dan kebanyakan refluksnya asam lambung itu posisinya itu di malam hari ya teman-teman, di malam hari biasanya sepertiga malam. Jadi teman-teman bisa amati dari situ. Kadang merasa, waduh ini kok di dada kiri rasanya nggak nyaman, nyeri, celeki-celeki, teman-teman sudah berpikirannya sudah macam-macam sekali ya. Belum periksa ke dokter sudah berpikirnya,
wah ini jangan-jangan ini jantung saya, waduh jangan-jangan gangguan jantung, waduh nanti kalau serangan jantung gimana. Itu ya teman-teman ya, karena kita selalu khawatir dan takut dengan sensasi yang muncul. Padahal sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman sudah periksa ke dokter dan tidak dinyatakan atau tidak didiagnosa ada sakit lain kecuali sakit asam lambung GERD gitu ya teman-teman ya. Dan yang mungkin sudah disertai dan kecemasan. Jadi mulai sekarang apabila ada sensasi-sensasi yang muncul seperti itu, teman-teman nggak usah khawatirkan dulu. Toh itu sering muncul dan kita nggak kenapa-napa ya teman-teman ya. Intinya teman-teman sudah periksa ke dokter ya. Terus lagi ada sensasi apa lagi? Keringat dingin ya. Terus kaki itu terasa tidak napak, pusing, geliangan, sempoyongan ya teman-teman ya. Kalau keringat dingin ya teman-teman ya itu bisa karena kita mungkin masuk angin ya atau demam. Tapi kalau kita mengalami yang namanya gangguan di lambung ya, ada iritasi lambung kayak saya dulu itu sering yang namanya keringat dingin ya, apalagi kalau saya khawatir, apalagi kalau saya tambah cemas, itu keringat dingin itu rasanya kayak luar biasa sekali ya teman-teman. Bahkan seperti saya itu merasakan itu ada seperti kayak aliran ya, aliran kayak aliran darah atau aliran apa itu dari kaki, itu dari ujung kaki ya teman-teman, itu kayak merembet ke atas pas pada saat tidur rebahan gitu ya, itu kayak merembet ke atas seperti kayak bayangan saya itu seperti kayak nyawa udah kayak mau ditarik. Nah dari situlah kadang bikin trauma, padahal itu adalah efek saja ya teman-teman ketika kita itu mengalami gangguan asam lambung itu ya. Terus teman-teman itu merasakan kaki itu terasa nggak napak, badan itu ringan, itu karena faktor energi kita yang drop ya. Terus kita itu pikirannya itu sudah bisa dibilang itu sudah banyak sekali pikiran. Akhirnya apa? Kita itu merespon sesuatu hal yang sifatnya seperti kayak nggak biasanya, itu direspon sama pikiran gitu secara berlebihan ya teman-teman. Jadi seperti kayak tubuh ini memberikan sinyal ke apa namanya ke otak kita sesuatu yang berbahaya, jadinya kita itu pikiran terus. Jadi kita harus pahami itu ya. Ya wajar saja karena saya masih mengalami gangguan asam lambung, saya masih belum sepenuhnya membaik, masih ada muncul sensasi seperti itu, ya pahami saja ya teman-teman ya. Wajar teman-teman, wajar, saya pun dulu juga sama seperti itu. Nah terus teman-teman yang masih merasakan sempoyongan, terus teman-teman masih merasakan yang namanya geliangan ya, badan oleng ya, seperti kayak di atas perahu gitu. Kalau saya dulu bilangnya itu ya geliangan. Karena apa? Ketika saya itu berjalan itu seperti kayak tidak napak, kayak bergelombang, terus udah gitu kayak mau ambruk, udah gitu goyang lagi ya teman-teman. Pokoknya nggak nyaman sekali. Teman-teman pahami, ketika asam lambung kita itu meningkat, produksi gas lambung itu meningkat ya, otomatis itu pasti akan ada dampak ya di fisik kita. Yang pertama adalah dampaknya ketika asam lambung naik ya, GERD kita itu kambuh, itu kan ada apa namanya gas lambung yang tinggi, itu di sini ngap. Kalau sudah ke atas itu otomatis di sini itu akan terdampak nih THT ya, tenggorokan, hidung dan telinga. Kalau sudah di area sini ke atas ya otomatis telinga juga terdampak, berdenging, mata itu buram, terus kita itu merasakan pusing, kita itu merasakan keliengan, kita itu merasakan sempoyongan. Ditambah lagi dengan munculnya seperti itu, kita itu khawatir, jangan-jangan ini kena kanker, jangan-jangan ini kanker tenggorokan, jangan-jangan ini kanker otak, jangan-jangan ini. Saya dulu berpikir seperti itu, semoga saja teman-teman nggak berpikir seperti itu ya. Kalau teman-teman berpikir seperti itu, artinya teman-teman kecemasannya itu belum sepenuhnya terkendali. Jadi mulai sekarang, ayolah, jangan takut dengan sensasi-sensasi yang muncul seperti itu. Selama teman-teman sudah memeriksakan diri ke dokter, berkali-kali periksa diri ke dokter, minta obat yang bagus, minta obat yang ampuh, dokter yang bagus, rumah sakit yang bagus, dan sebagainya, sudah berusaha sedemikian banyaknya, tapi teman-teman tidak mengalami perubahan yang signifikan, coba ayo mulai sekarang. Kemungkinan besar itu adalah karena anxiety kita, ya teman-teman, kecemasan kita yang setiap hari itu levelnya itu meningkat karena kita khawatir dengan sensasi-sensasi yang muncul itu. Sensasi-sensasi yang diakibatkan oleh asam lambung dan GERD. Kalau sensasi muncul itu dikhawatirkan, dicemaskan, kecemasan kita semakin tinggi, akhirnya muter-muter di situ. Cemas tinggi, muncul sensasi. Sensasi muncul, cemasnya makin tinggi. Jadi mulai sekarang, ayo jangan takut.
nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Sekali lagi jangan takut, selama teman-teman sudah periksa sedemikian rupa tidak didiagnosa ada sakit lain ya, teman-teman hanya mengalami gangguan asam lambung, mengalami GERD yang sudah bertahun-tahun gitu, yang setiap harinya kepikiran jangan-jangan besok, jangan-jangan besok, jangan-jangan saya kena ini, jangan-jangan saya kena itu sudah dipikirkan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan bertahun-tahun memikirkan itu saja, energi kita itu jadinya drop ya teman-teman. Kalau energi kita drop, kecemasan kita semakin tinggi, otomatis kita akan berputar-putar di situ terus. Ayolah teman, jangan takut. Jangan takut dengan sensasi yang muncul. Saya tahu dan saya paham. Sensasi itu memang luar biasa sekali. Bikin kita itu kepikiran, ya. Bikin kita itu trauma. Tapi kita harus mulai putus rantai itu ya. Jangan mengkhawatirkan dan jangan takutkan dengan cara kita berlatih. Ketika ada sensasi yang muncul, ayo kuatkan pikiran kita, kuatkan. Kuatkan dengan cara seperti apa? Ya, kemarin saya sudah muncul seperti ini. Kemarin saya juga sudah periksa ke dokter. Saya kemarin juga sudah berkali-kali ke IGD. Tapi nyatanya tidak ada sakit lain. Saya dinyatakan asam lambung, GERD. Hanya saja kita itu nggak pernah meyakini hasil diagnosa dari dokter itu ya teman-teman ya. Kita seperti ngeyel gitu, jangan-jangan dokternya yang salah periksa, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan saya bukan asam lambung, jangan-jangan saya sakit ini. Nah itulah ya teman-teman ya. Jadi perlu kita itu sedikit demi sedikit itu kita rubah ya. Pola pikir kita rubah, kita perbaiki. Jadi kalau setiap hari kita sudah merasakan itu dan kita akan takutkan itu setiap hari, kapan kita bisa bangkit ya teman-teman? Kapan kita bisa bangkit? Ayolah teman, mulai sekarang. Saya kepingin sekali melihat teman-teman satu persatu sembuh ya. Banyak yang sudah komentar di sini, sudah Mas, alhamdulillah saya sudah sembuh. Mas, alhamdulillah saya sudah membaik walaupun masih ada sensasinya. Mas, alhamdulillah kemajuannya semakin luar biasa. Mas, benar, memang kita harus nggak takutkan karena kalau kita takutkan terus kita itu nggak akan bangkit-bangkit. Banyak yang sudah komentar seperti itu. Artinya ya teman-teman ya, kalau teman-teman sekarang setiap hari masih menakutkan gitu, ayolah dirubah ya teman-teman. Jangan takutkan sensasi asam lambung GERD itu yang muncul. Kita harus berusaha untuk mengobati itu dengan cara seperti apa? Kita menerapkan 3P secara konsisten, dari pola makannya, dari pola hidupnya, dari pola pikirnya ya teman-teman ya. Kita perbaiki itu ya teman-teman. Kalau teman-teman itu sudah bisa konsisten dengan 3P itu, teman-teman menanyakan ke saya, Mas, saya sudah konsisten tapi masih ada sensasi yang muncul? Iya, saya jawab iya. Karena apa? Dalam proses kita menjalani itu, menjalani 3P, sensasi itu tidak langsung ujuk-ujuk hilang, gitu ya teman-teman ya. Bahkan ketika kita sudah menerapkan 3P secara konsisten, kita mulai perbaiki pola makan kita mulai perbaiki pola pikir kita mulai perbaiki yang lain-lainnya, pola sifat kita dan lain-lain kita mulai perbaiki. Apakah sensasinya itu langsung hilang? Enggak. Itu perlu proses. Maka dari itu ya teman-teman, selain 3P yang konsisten, kita jangan takut dengan sensasi-sensasi itu. Kita harus menjalani ini juga dengan sabar dan ikhlas ya teman-teman. Karena apa? Karena untuk penderita gangguan asam lambung ini ya, itu butuh kesabaran yang sangat ekstra dalam menghadapi gangguan ini. Karena apa? Satu, kita sering di-prank. Kita sering seperti kayak oh udah mau sembuh, muncul sensasi lagi. Terus kita khawatir lagi, kita cemas lagi, ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang, kalau teman-teman sudah menerapkan itu dan kondisinya sudah merasakan nih, 1 hari enak ya, walaupun besok muncul lagi, 2 hari enak, walaupun besok muncul lagi sensasi ini itu, nggak usah takut, nggak apa-apa, memang itu prosesnya itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang, ayolah teman-teman, jangan takutkan sensasi yang muncul. Yang penting, kuncinya adalah ketika teman-teman sudah periksa ke dokter, sudah diperiksa sedemikian rupa, sudah dokter ini, dokter A, dokter B, dokter C, rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit C, ya. Dengan mungkin teman-teman sudah mengeluarkan begitu banyak uang untuk berobat, tapi teman-teman nggak ada kemajuan. Mulai sekarang, ayo dimulai dari kita jangan takutkan sensasi. Kita jalani 3P secara konsisten, insya Allah teman-teman ya. Sensasi-sensasi itu perlahan ya, walaupun tidak instan, perlahan itu
akan membaik ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah mulai membaik, mental kita semakin kuat, ada sensasi yang nyolek-nyolek gitu juga. Biasa, kemarin juga ada seperti ini, nggak apa-apa. Itu mental kita itu nanti kuat ya teman-teman. Kalau sudah kuat mentalnya, teman-teman, saya yakin akan lebih cepat sembuhnya ya. Karena saya ingin sekali teman-teman itu sembuh, karena ini memang sudah ya, kalau saya dulu itu kan yang saya harapkan setiap hari adalah kesembuhan, tapi semakin saya pikirkan, ayolah cepat sembuh, ayolah cepat sembuh, ayolah cepat sembuh, saya kadang merasa tertekan. Jadi hadapi dan jalani ini dengan kesabaran dan keikhlasan ya teman-teman. Tapi ada yang menurut saya ya, biar lebih cepat membaiknya, biar lebih cepat sembuhnya, mulai dari sekarang jangan terlalu menakutkan dengan sensasi yang muncul itu ya. Coba teman-teman analisa, tapi jangan terlalu detail analisanya ya. Kalau kita menganalisa diri kita, tubuh kita terlalu detail, nantinya malah kita itu akan khawatir sendiri, nanti akan cemas sendiri ya. Kecemasannya malah makin bertambah ya. Menganalisanya cukup simpel saja ya teman-teman. Ketika muncul sensasi di perut kembung, begah ya, wah iya tadi habis makan kayaknya itu nggak cocok. Wah iya tadi saya telat makan. Itu aja ya teman-teman ya. Terus misalkan punggung sakit, pinggang atau sakit, iyalah wajar, orang saya jarang aktivitas, saya jarang berolahraga, ya wajar kalau otot-otot dan saraf-saraf itu kaku. Sempoyongan, pusing, keliengan, kepala berat, rasanya seperti diikat. Buat apa ini leher itu kaku ya. Ya wajarin saja, karena apa? Kita pikirannya tegang, karena kita itu cemas, otot dan saraf juga ikut kaku, akhirnya terdampaklah pusing ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang seperti itu, analisanya ringan-ringan saja, nggak usah terlalu detail menganalisa tubuh kita ya, sampai dengan misalkan ada kerucuk-kerucuk, waduh jangan-jangan ini nanti di dalam seperti ini, waduh jangan-jangan nanti kalau saya ada radang lambung, terus radangnya kena ini, terus nanti akhirnya jadi infeksi, nanti akhirnya jadi ini dan sebagainya. Nggak usah seperti itu ya teman-teman ya. Karena apa ya teman-teman, ketika kita mengalami gangguan ini, itu banyak sensasi yang muncul, nggak apa-apa, organ itu sedang bekerja ya teman-teman. Jadi bantu organ kita itu supaya lebih bisa maksimal dalam memproses, dalam bekerjanya itu dengan cara seperti apa. Kita bantu organ-organ kita dengan cara kita itu lebih tenang menghadapinya ya teman-teman. Kita lebih rileks ya. Contoh misalkan pada saat GERD naik itu, kan di sini nih, di dada itu rasanya luar biasa sekali. Saya pun dulu juga mengalaminya. Saya dulu juga sempat kepikiran, waduh jangan-jangan ini serangan jantung, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Tapi semakin kita menganalisa, waduh ini nih gimana nih, kalau begini nih gimana, itu malah akan semakin tinggi kecemasannya ya teman-teman. Jadi kalau ada seperti itu, oke, nggak apa-apa, santai saja, rileks, rileks. Memang itu susah ya, itu perlu berlatih untuk ketika kita keluar sensasi itu, untuk kita bisa langsung rileks, itu perlu berlatih ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu berat berlatihnya. Jadi ketika muncul sensasi, waduh ini GERD-nya saya kambuh nih, oh ya saya duduk dulu lah, tegap begini, longgarkan ya pakaian gitu ya, celana longgarkan ya. Udah gitu ya, kita bikin serileks mungkin dengan cara kita sendiri ya teman-teman. Mungkin dengan minyak kayu putih supaya aromanya itu mungkin bisa sedikit merilekskan pikiran kita, atau mungkin dengan aromaterapi, atau mungkin dengan yang lainnya ya teman-teman. Intinya ketika mengalami sensasi, apalagi yang teman-teman paling takutkan, misalkan di bagian dada, takut serangan jantung, aduh napasnya jadi ngap, itu karena cemas jadi tambah ngap, gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak seperti susah sekali nafasnya, itu karena kita itu cemas ya teman-teman ya. Jadi mulai dari sekarang, ayo kita analisa diri kita itu, tapi jangan berlebihan. Biarkan organ-organ kita itu bekerja. Tugas kita adalah membantu organ-organ kita bekerja itu supaya bisa lebih maksimal. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita itu rileks, kita itu santai. Itu ya teman-teman, nggak usah dipikirkan, waduh ini karena saya kena asam lambung, organ lambung saya itu bekerjanya nggak maksimal, nanti kalau makanan saya makan terus nanti di sini itu nggak tercerna dengan sempurna, terus nanti saya kotorannya larinya ke usus, terus ususnya nanti jadi gimana. Nggak usah sampai seperti itu ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya dulu itu pernah menganalisa sampai segitunya ya teman-teman, malah justru itu akan semakin
panik, semakin cemas ketika BAB saya itu keras, ketika saya susah BAB, ketika saya BAB-nya itu apa encer gitu. Itu selalu saya pikirkan, kencing berbusa saya pikirkan. Wah, pokoknya ya seperti itu. Semakin kita itu memikirkan organ-organ kita, tubuh kita sedang memproses apa namanya makanan yang kita konsumsi ya, ya pasti akan ada efeknya ya teman-teman, apalagi kita sedang mengalami gangguan asam lambung. Contoh kita minum teh ya, terus paginya kita kencing itu airnya keruh ya. Wah, saya ini nggak minum teh tapi kok keruh. Ya memang kadang juga seperti itu ya teman-teman ya, kalau kita misalkan mungkin ada konsumsi obat atau mungkin kita sedang tidak fit, apalagi kalau kita itu sering apa namanya asam lambungnya itu sering naik ya, itu seperti itu. Kadang ada perbedaan warna urin sudah berpikir macam-macam. Waduh, jangan-jangan ini ginjal saya bermasalah nih. Apalagi saya sering sakit pinggang. Nggak usah terlalu berlebihan memikirkan seperti itu. Itu wajar karena kita sedang mengalami gangguan pencernaan. Karena ketika kita mengalami gangguan pencernaan, otomatis yang lain itu akan terdampak. Tapi teman-teman jangan takutkan itu, karena terdampak itulah teman-teman langsung memikirkan, wah iya nanti begini, nanti begitu. Selama teman-teman itu masih menerapkan ya atau menjaga 3P-nya, insya Allah itu aman ya teman-teman, aman. Insya Allah itu aman. Jadi ketika lambung kita sedang bermasalah, kita bantu lambung kita dengan asupan makanan dan minuman yang ramah dulu di lambung ya teman-teman. Dan jangan lupa periksa ke dokter. Kalau teman-teman sedang berobat ke dokter, ikutin arahan dari dokter ya teman-teman ya. Jadi itulah ya teman-teman apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman. Mulai sekarang jangan takut ya teman-teman. Ayo bangkit, ayo bangkit. Insya Allah teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, kemarin saya nggak bikin video, saya sakit mata ya teman-teman, belekan, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Dan kemarin juga habis apa namanya jenguk teman ya, ada di rumah sakit di ICU. Jadi saya itu apa namanya kemarin itu saya jenguk ke sana ya, terus ya kasih semangat lah, kasih support, karena orang yang sedang nggak enak badan atau apa namanya sedang sakit, ketika kita dapat kunjungan dari teman-teman atau apa, itu kan bisa menambah semangatnya dalam menghadapinya. Begitu juga teman-teman yang sedang merasakan gangguan ini, ayo semangat ya, karena saya juga masih semangat untuk memotivasi teman-teman, saya masih semangat untuk menyemangati teman-teman. Ayo teman-teman segera bangkit ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman lekas membaik dan sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu. Salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.